Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus sum if dan contoh penggunaan dan pengolahannya. Di sini rumus sum if sendiri gunanya untuk mempermudah dalam pengolahan data berupa angka. Nah, jadi untuk mempermudah pengolahan data kalian yang bersifat angka. Jadi tabel ini sudah saya bikin sebelumnya ya teman-teman. Ini adalah tabel pesanan sambal. Pesanan ini untuk hari Senin. Biasanya kalau produk sambal ini kan rawan basi teman-teman, jadi nggak bisa tahan lama. Untuk itu biasanya sistem pesannya itu sistem PO ya. Sistem PO ini saya asumsikan bahwa pesanan ini adalah pesanan untuk hari Minggu. Jadi tujuannya adalah jika stok kalian nanti habis, dengan adanya rumus ini kalian masih ada waktu untuk membuat sambal lagi untuk memenuhi pesanan customer kalian. Langsung aja bagaimana penerapannya untuk rumus if dan gunanya, langsung saya berikan contoh. Ini contoh yang pertama sudah saya bikin. Lanjut saya akan memberikan contoh yang kedua. Yang kedua ya teman-teman, perhatikan cara ketik rumusnya sama dengan sum if, tutup buka, range itu adalah ini. Nah, jadi rumus ini itu tidak boleh goyang ya teman-teman, nggak boleh geser ke kiri atau ke kanan ya teman-teman. Nanti saya kasih contohnya kesalahannya gimana kalau nggak dikasih pengunci di dalam rumusnya. Ini adalah ring itu adalah ini rentang sel yang akan diuji, ring itu ya. Setelah itu kita tentukan kita mau menjumlahkan berdasarkan kriteria apa. Saya ingin menjumlahkan pesanan sambal baby cumi yang kedua. Oke, langsung saja kita klik E4 ini, sambal baby cumi. Nah, lanjut titik koma, kita ke summary. Summary itu adalah data yang akan dijumlah berdasarkan kriteria, yaitu ini yang akan dijumlah berdasarkan kriteria. Kriterianya adalah sambal baby cumi yang kedua ini. Jadi kalian ingin menjumlahkan sambal baby cumi berdasarkan pesanan ini. Nah, saya blok dari atas sampai bawah seperti ini. Saya shift tutup kurung enter. Nah, ini sambal baby cumi ternyata dari semua pesanan ini jumlahnya ada 34. Nah, di sini masalahnya teman-teman, kalau rumus ini tidak saya kunci ya, ini kan nggak ngetik satu-satu lagi, tinggal cari kursor seperti ini, logo seperti ini, kita drag ke bawah. Nah, masalahnya kalau langsung saya drag ke bawah seperti ini, rumusnya akan ikut turun, sedangkan ini nggak boleh turun teman-teman, ini nggak boleh turun. Yang atas nggak kena rumus, yang bawah tabelnya turun, padahal ini nggak ada datanya. Nah, yang hanya boleh ngikutin rumus hanyalah yang berdasarkan ini, pesanan ini, sambal bawang, sambal rica-rica, ini boleh harus ikut ini. Kalau ini harus diam rumusnya. Jadi caranya seperti ini teman-teman, ini nggak bisa ya. Nah, ini kosong, nggak kena rumus, sedangkan ini, nah ini nggak ada data yang diuji di sini, ini nggak akurat. Untuk itu caranya harus seperti ini. Ini saya hapus dulu yang data yang tadi. Kan yang harusnya nggak berubah ini ya teman-teman, ini harus saya kunci data ini. Nah, dikuncinya gimana? Lihat di atas ini. Nah, ini adalah kolom ring dari B3 sampai C22, B3 sampai C22, berarti ini harus saya kunci pakai shift, cari logo yang seperti S kayak dolar gitu teman-teman. Nah, ini di angka juga seperti itu, shift kasih seperti ini, C juga dikasih shift, dikasih kunci seperti ini juga shift dikunci seperti ini. Nah, sedangkan yang E4 ini adalah kriterianya, ini nggak boleh dikunci, harus ikut rumus ini, makanya ini nggak usah dikunci teman-teman. E4 ini nggak usah dikunci. Lanjut ke summary adalah ini harus dikunci juga ya teman-teman, karena kalau nggak dikunci akan naik dan turun lagi ke bawah. Ini harus dikunci dengan shift seperti ini, dikunci lagi.
dikunci lagi. Jadi ya saya enter. Nah, kita coba drag lagi apakah rumusnya sudah sesuai. Nah, ini sepertinya sudah sesuai teman-teman. Ini 19 untuk sambar rica-rica 19. Lah, tapi rumus yang ini berdasarkan kriterianya itu ikut ke sambal apa ini? Ke sambar rica-rica. Tapi secara rumus tabel dia tetap. Nah, bisa bedakan ya teman-teman. Saya klik sambal tomat, dia kriterianya berdasarkan sambal tomat untuk menjumlahkan semua datanya ini. Nah, bisa paham ya teman-teman. Sambal bawang, nah dia rumusnya berdasarkan sambal bawang, jumlah dari pesanan sambal bawang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dari sini sudah selesai untuk rumus sum if nya. Lanjut, jika kalian ini ingin melihat stok untuk Senin itu cukup nggak sih, sedangkan saya itu setiap hari harus berkutat dengan pesanan seperti ini. Kalau saya terus-terusan melihat satu persatu kan tentu kalian kesulitan. Nah, ini untuk melihat stok hari Senin kalian. Nah, ini kalian buat sambal terasi 50 porsi, baby cumi ini 30 semua sampai rica-rica. Nah, ini jika kalian ingin tahu kebutuhan cukup apa enggaknya, kalian gunakan rumus if ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi gunanya ini adalah untuk menentukan stok kalian itu cukup atau kurang. Nah, ternyata saya coba yang pertama ini cukup sambal terasi stok kalian untuk hari Senin 50 porsi, sedangkan pesanan kalian 27. Berarti cukup ini teman-temannya. Lanjut yang kecukupan stok untuk yang kedua, sama dengan if tutup buka ya, jika stok sambal baby cumi ini lebih besar dari sambal baby cumi pesanan, maka titik koma petik atas cukup. Nah, kalau hanya dua kriteria nggak usah ketik if lagi ya teman, langsung. Kalau itu berkurang, stok ini lebih kecil dari pesanan, pasti itu udah otomatis nanti rumusnya kurang karena nggak sesuai dengan bacanya rumus. Kurang, tutup kurung lagi, enter. Nah, ini kurang, ternyata kurang. Nah, ini nggak perlu dikunci ya teman-teman, karena ini rumusnya harus ikut sesuai. Sambal tomat, sambal hijau, sambal rica-rica. Jadi untuk sambal terasi itu cukup, ada sisa segini. Nah, ini tinggal kalian rumus saja kalau ingin tahu angkanya ya. Rumus biasa aja, rumus pengurangan, sama dengan sambal baby cumi stok kalian 30 dikurangi pesanan kalian sambal baby cumi 34, enter. Ternyata masih kurang 4. Drag aja ke bawah seperti ini. Relevan kan rumusnya ini? Cukup, ada sisa 23, kurangnya 4, kurangnya 5 untuk sambal bawang. Sambal tomat cukup, ada lebih 7, sambal hijau cukup, ada lebih 14, sambal rica-rica cukup, ada lebih 11. Jadi seperti itu ya teman-teman cara penerapannya fungsi if. Jadi bisa dikorelasikan dengan rumus-rumus yang lain. Kayak gini kan rumus if-nya aja, ini saya korelasikan lagi dengan rumus if dan rumus pengurangan seperti ini. Jadinya kalian tinggal setiap harinya edit ini aja, sambal hijau berapa sesuai customer ini. Nah, setiap harinya di sini otomatis sudah akan menyesuaikan sendiri ini kebutuhan kalian ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang bisa kita pelajari. Sekian pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.